Dalam perkembangan dinamika global saat ini, konflik antara negara tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasat mata, seperti perang terbuka yang mudah diidentifikasi. Sebaliknya, banyak konflik justru bergerak secara tidak langsung, tersebar di berbagai ruang, dan seringkali hanya dapat dipahami melalui efek yang ditimbulkannya. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi salah satu ilustrasi yang paling jelas dari perubahan pola tersebut. Interaksi ini di antara ketiganya tidak hanya terjadi melalui kekuatan militer, tapi juga melibatkan berbagai instrumen lain seperti kebijakan ekonomi, berupa sanksi, persaingan pengaruh di kawasan, hingga pemanfaatan teknologi dalam bentuk serangan siber dan aktivitas intelijen. Konflik ini kompleks bukan hanya karena banyak aktor yang terlibat, tetapi juga karena pergerakannya sulit diprediksi. Tidak ada awal yang jelas dan arah konflik terus berubah, mengikuti dinamika politik internasional serta kepentingan masing-masing pihak. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Charles Reina Devlin, dengan NIM 0801523007. Nama saya Dika Tamas Tiarsya Gunawan dengan NIM 0801523010. Saya Muhammad Rafesya Putra dengan NIM 0801523024. Melalui video ini, kami melihat konflik tersebut bukan sekedar rangkaian peristiwa, tetapi sebagai proses yang terus berkembang. Karena itu, kami menggunakan dua pendekatan dalam studi hubungan internasional, yaitu Peace Building Measure dan Confidence Building Measure, untuk memahami jalan konflik serta kemungkinan penanganan yang ada di depan nanti. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Dalam banyak kasus, konflik seringkali dipersepsikan sebagai peristiwa yang terjadi pada satu momen tertentu. Misalnya saat terjadi serangan militer atau peningkatan tensi politik. Namun, dalam konteks hubungan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, cara pandang seperti ini menjadi kurang memadai untuk menjelaskan kompleksitas yang terjadi. Konflik ini lebih tepat dipahami sebagai proses panjang dari berbagai interaksi. Ketegangan saat ini muncul dari gabungan faktor seperti kebutuhan keamanan, perbedaan ideologi, dan dinamika politik dalam negeri yang memengaruhi kebijakan luar negeri tiap negara. Selain itu, konflik ini tidak hanya melibatkan negara sebagai aktor utama. Aktor non-negara, jaringan regional, dan aliansi internasional juga ikut terlibat. Akibatnya, konflik ini sulit dijelaskan secara sederhana karena banyak kepentingan yang saling berkaitan. Dengan demikian, konflik ini bersifat dinamis, selalu bergerak, berubah, dan dipengaruhi oleh konteks global yang lebih luas. Dalam menghadapi konflik yang kompleks seperti ini, konsep peace building memberikan sudut pandang yang lebih mendalam. Pemikiran Johan Galtung menekankan bahwa perdamaian tidak cukup dipahami hanya sebagai tidak adanya kekerasan. Lebih dari itu, perdamaian juga berkaitan dengan upaya mengatasi akar permasalahan yang memicu konflik. Dalam perspektif ini, konflik tidak hanya dilihat sebagai benturan kepentingan yang tampak di permukaan, tetapi juga sebagai hasil dari struktur yang lebih dalam, seperti ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan, serta lemahnya kepercayaan antar pihak. Pendekatan ini kemudian banyak digunakan oleh PBB dalam berbagai programnya, yang menekankan pentingnya pembangunan institusi, rekonsiliasi, serta penguatan kapasitas dalam mengelola konflik secara berkelanjutan. Dengan demikian, peace building berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan terciptanya stabilitas jangka panjang, bukan sekedar menghentikan konflik dalam jangka pendek. Meskipun secara konsep terlihat ideal, penerapan peace building measure dalam konflik AS Israel versus Iran menghadapi berbagai kendala yang tidak sederhana. Salah satu hambatan utama adalah tingginya tingkat ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketidakpercayaan ini terbentuk dari pengalaman historis yang panjang, perbedaan kepentingan strategis, serta persepsi ancaman yang terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini,
Bahkan upaya kecil untuk membuka dialog seringkali dipandang dengan penuh kecurigaan. Tindakan yang seharusnya menjadi bagian dari upaya membangun hubungan justru dapat ditafsirkan sebagai strategi tersembunyi. Selain itu, kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis yang tinggi dalam konteks geopolitik global. Hal ini membuat setiap aktor memiliki kepentingan yang sulit untuk dikompromikan, sehingga proses peace building menjadi semakin kompleks. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan peace building measure tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi juga pada kesiapan politik dan keinginan untuk berkompromi. Dalam situasi di mana kepercayaan hampir tidak ada, Confidence Building Measures atau CBM menjadi pendekatan yang relevan untuk meredakan ketegangan. CBM berangkat dari asumsi bahwa konflik seringkali diperburuk oleh kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Tanpa adanya mekanisme komunikasi yang jelas, setiap tindakan dapat dengan mudah disalahartikan sebagai ancaman. Dalam konteks konflik ini, terbatasnya komunikasi langsung antara Iran dan Israel serta tingginya ketegangan dengan Amerika Serikat membuat situasi menjadi semakin rentan terhadap miskomunikasi. Melalui peningkatan transparansi, pembukaan jalur komunikasi, serta mekanisme klarifikasi, CBM berupaya mengurangi ketidakpastian tersebut. Meskipun terlihat sederhana, pendekatan ini memiliki peran penting dalam mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar. Pendekatan realisme membantu menjelaskan mengapa konflik ini terus berlangsung. Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi, setiap negara harus bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Kondisi ini melahirkan apa yang dikenal sebagai security dilemma, di mana tindakan defensif suatu negara dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Dalam hubungan antara Iran dan Israel, kondisi ini terlihat sangat jelas. Kedua pihak saling memandang satu sama lain sebagai ancaman, sehingga setiap langkah yang diambil untuk meningkatkan keamanan justru memperbesar ketegangan. Konflik ini juga mencerminkan perubahan dalam pola konflik modern. Alih-alih konfrontasi langsung, konflik lebih sering berlangsung melalui pihak ketiga atau proksi. Keterlibatan aktor negara dan jaringan regional membuat konflik menjadi lebih tersebar dan sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, eskalasi dapat terjadi di berbagai titik tanpa ada deklarasi perang secara formal. Upaya peace building measures dalam konflik ini dapat dilihat melalui kesepakatan nuklir Iran. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas dengan mengatur program nuklir Iran dalam kerangka internasional. Namun, keputusan Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan upaya ini sangat bergantung pada komitmen politik. Tanpa konsistensi, upaya perdamaian menjadi sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Dari sudut pandang CBM, konflik ini menunjukkan keterbatasan dalam membangun kepercayaan, minimnya komunikasi langsung, rendahnya transparansi, serta tingginya tingkat kecurigaan membuat pendekatan ini sulit untuk diterapkan secara optimal. Akibatnya, potensi kesalahpahaman tetap tinggi dan dapat memicu eskalasi konflik. Dari keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mencerminkan konflik dengan berbagai dimensi. Pendekatan peace building measures menekankan pentingnya perubahan struktural, sementara CBM menunjukkan pentingnya langkah awal dalam membangun kepercayaan. Keduanya memberikan perspektif yang saling melengkapi, meskipun penerapannya menghadapi berbagai tantangan. Pada akhirnya, konflik ini menunjukkan bahwa perdamaian bukanlah kondisi yang muncul secara otomatis. Perdamaian merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan waktu, komitmen, serta keinginan untuk membuka ruang dialog di tengah perbedaan. Dalam dunia yang semakin kompleks, tantangan utama bukan hanya menghindari konflik, tetapi bagaimana mengelolanya agar tidak berkembang menjadi lebih destruktif. Peran aktor internasional seperti PBB tetap penting dalam menciptakan ruang komunikasi. Dan pada akhirnya,
Masa depan hubungan internasional akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membangun kepercayaan di tengah perbedaan yang ada.